Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komponen hardware. Sebelumnya, perkenalkan saya Melini Safitri dari kelas PMTN 6A. Pengertian hardware atau perangkat keras itu sendiri merupakan sebuah peralatan atau perangkat yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dan dengan sentuhan tangan. Dengan kata lain, seluruh bagian yang terdapat pada perangkat elektronika baik dari mulai komputer, telepon seluler, atau perangkat elektronika lainnya itu disebut hardware. Cara kerja dari hardware ini sangat tergantung pada software, karena perintah yang dijalankan berdasarkan atas perintah software. Nah, perangkat keras komputer ini secara garis besar terdiri atas 3 komponen utama, yaitu prosesor. Seperti pada gambar di samping, ini merupakan gambar prosesor. Nah, prosesor itu merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika, serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Prosesor itu terdiri atas 2 bagian utama, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, dan Control Unit. Kecepatan kerja prosesor biasanya ditentukan oleh kecepatan clock dari control unitnya sendiri. Selanjutnya, memori. Berdasarkan fungsinya, memori dibagi menjadi 2, yaitu primary memory atau memori primer. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan. Biasa disebut juga dengan RAM. Karakteristik dari memori primer ini adalah volatil, yang mana informasi ada selama komputer bekerja. Ketika komputer mati, informasi yang disimpan itu akan hilang. Yang kedua, kecepatannya tinggi. Yang ketiga, akses random atau acak. Yang keempat, I/O device memory. Yang kedua adalah secondary memory atau memori sekunder, digunakan untuk menyimpan data atau program biner secara permanen. Karakteristik atau ciri-ciri dari memori sekunder ini, yang pertama adalah non-volatil atau persisten, yang kedua adalah kecepatan relatif rendah dibandingkan memori primer, dan yang ketiga adalah akses random atau sequential. Selanjutnya, contoh memori sekunder itu adalah floppy disk. Seperti pada gambar, ini merupakan gambar floppy disk. Yang ini adalah gambar hard disk, ini adalah CD-ROM, magnetic tape, dan ini adalah optical disk. Dari seluruh contoh tersebut, yang memiliki mekanisme akses sekuensial adalah magnetic tape. Selanjutnya, yang ketiga adalah input-output device, merupakan bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan lingkungan di luarnya. Dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, input device atau piranti masukan, berfungsi sebagai media komputer untuk menerima masukan dari luar. Contohnya seperti keyboard, mouse, ini touchscreen, terus scanner, kamera, dan modem. Yang B adalah output device atau piranti keluaran, berfungsi sebagai media komputer untuk memberikan keluaran. Contohnya seperti monitor, printer, speaker, plotter, dan modem. Nah, modem termasuk alat input dan output device. Kenapa? Karena modem itu sendiri dia berfungsi sebagai perantara keluar dan masuknya data pada komputer ke komputer lain. Nah, makanya modem itu ada di alat input dan output device. Nah, dari ketiga komponen utama hardware komputer itu, saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari prosesor. Nah, tadi bagian utama prosesor ini kan terdiri atas 2 bagian, yaitu ALU atau Arithmetic and Logic Unit dan Control Unit. Yang pertama ALU. ALU seperti ini gambarnya. Nah, tugas utama dari ALU itu adalah dia melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Nah, yang kedua itu adalah Control Unit. Nah, gambarnya seperti ini. Tugas dari unit kendali atau kontrol unit ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, dan masih banyak lagi tugasnya. Nah, selanjutnya memori. Memori tadi kan terdiri atas 2, yaitu primary memory atau memori primer. Sering kita sebut juga dengan RAM, yaitu random access memory. Terdiri dari komponen elektronik yang menyetor data. Semua data yang disetor ke RAM akan hilang jika komputer dimatikan. ROM itu adalah read-only memory, yang mana memori yang tersedia pada chip dan bersifat permanen.
Selanjutnya adalah secondary memory. Nah, secondary memory ini dia contohnya seperti hard disk. Dia berbentuk pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar secara terintegrasi. Jenis-jenis hard disk itu ada 3. Ada ID. Nah, ID itu dia merupakan singkat kepanjangan dari Integrated Drive Electronics. Dia merupakan standar interfase antar bus data motherboard ke komputer dengan disk storage. Yang kedua adalah SATA. SATA ini dia dibuat dengan kemampuan hot swap sehingga dapat mematikan dan menyalakan tanpa shutdown pada sistem komputer. ATA ini dibuat berdasarkan standar tahun 1986 dengan menggunakan 16 bit paralel. Yang ketiga adalah hard disk SSD. SSD ini kepanjangan dari solid state disk. Sudah mirip dia dengan USB drive atau memori komputer. Nah, selain hard disk yang termasuk memori sekunder itu adalah flash disk. Flash disk ini dia merupakan alat penyimpanan portable. Nah, selanjutnya kita masuk ke input device, keyboard. Nah, ini contoh gambar dari keyboard. Keyboard pada 1868 dia ditemukan pertama kali itu dalam bentuk mesin ketik oleh E. Remington dan Sons Illinois di New York. Tahun 1936, Dr. August Dvorak dan Dr. William Bailey mematenkan layout keyboard untuk memaksimalkan efisiensi penetikan. 1956, Massachusetts Institute of Technology melakukan eksperimen dengan pengetikan langsung, kemudian dikembangkan untuk komputer. 1964, IBM dia merilis mainframe computer system 360. Ada penambahan tombol escape, alt, pause, control, break, dan sys request. Tahun 1971 rilis IBM untuk komputer mainframe, menambahkan tombol enter, ins, delete, home, backup, and tombol arah. 1974 George Margolin menemukan keyboard lipat pertama. 1981 IBM memperkenalkan PC dengan 83 tombol keyboard. 1984 IBM memperkenalkan 101 tombol. 1994 Microsoft memperkenalkan keyboard natural yang memiliki 101 tombol. 2004 keyboard yang dapat dilipat. 2006 keyboard dengan cahaya berpendar. 2006 juga terjadi pembuatan keyboard laser dengan QWERTY 63 tombol, dan 2008 pengenalan swipe layar sentuh. Selanjutnya mouse. Mouse ini bentuk gambar dari mouse tersebut. Tahun 1952 imaginasi trackball pertama kali muncul dalam sejarah. 1961 Dr. Douglas memperkenalkan sketsa alat yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan layar CRT. 1964 Bill and Lewis membuat prototip mouse komputer pertama kali yang dilengkapi tombol tunggal berwarna merah bagian atas. 1967 tanggal 21 Juni 1967 itu Engelbart mematenkan XY position indicator for a display system. 1968 tepatnya tanggal 9 Desember mouse diperkenalkan kepada publik. 1970 tepatnya tanggal 17 November paten yang diajukan Engelbart disetujui US Patent Office dengan nomor 3541541. Selanjutnya, tahun 1974, mouse dengan 2 tombol dikembangkan oleh In Daniel. 1981, tanggal 2 Oktober, konsultan firma Logitech didirikan oleh Pierre Luigi. 1982, Logitech memproduksi mouse P4 pertama kali. 1983 Januari Apple memperkenalkan Apple Lisa dengan mouse. Microsoft juga memperkenalkan mouse yang disebut Green Eye. Selanjutnya 1984 Apple memperkenalkan Macintosh dengan menggunakan mouse. 1985 Logitech masuk ke pasar retail dengan produk Logimouse C7. 1986 Logitech memperkenalkan Buzz Mouse. Tahun 1987 IBM memperkenalkan IBM PS2 personal computer. Microsoft juga memperkenalkan mouse The Dove Bar. 1988 Microsoft mengapalkan 1 juta mouse. Logitech mengapalkan 2 juta mouse. 1989 Logitech mereplace seri 7 dengan seri 9 ergonomis. 1990 mouse menjadi alat yang tak terpisahkan pada komputer.
1991, Logitech memperkenalkan Mouseman, cordless, dan Keys Mouse yang dirancang khusus untuk anak-anak. 2004, Logitech memperkenalkan mouse laser pertama kali, diberi nama Logitech MX1000 Laser. Selanjutnya kita masuk ke output device. Printer terbagi menjadi 3, yaitu printer inkjet. Yang pertama, dia muncul sejak abad 19. Pengembangan secara luas baru dilakukan di era 1950-an. Akhir tahun 1970, printer ini sudah bisa mencetak gambar digital. Pengembang utamanya itu bernama Epson, Hewlett-Packard, dan Canon. Yang kedua adalah printer laserjet. Dia menggunakan teknologi yang mirip dengan fotokopi, menggunakan tinta serbuk dan resolusinya antara 300 sampai 1200 dpi atau lebih. Komponen intinya menggunakan fotoreseptor. Yang ketiga adalah printer dot matrix. Cara kerja printer ini mirip mesin tik yang bisa diaplikasikan untuk mencetak beberapa kertas sekaligus dengan kertas karbon yang diselipkan di tiap halaman kertas. Selanjutnya monitor, terdiri dari 3 kelas, yaitu yang pertama monokrom, hanya menampilkan 2 warna, yaitu warna background dan foreground. Warna yang sering digunakan itu adalah hitam putih, hijau hitam, dan kuning hitam. Yang kedua adalah grayscale, jenis spesial dari monokrom karena dapat menampilkan bayangan ungu yang berbeda. Yang ketiga adalah color, monitor yang berwarna yang memiliki 16 sampai 1 juta warna yang berbeda, sering disebut juga dengan RGB. Selanjutnya adalah LCD projector. Nah, LCD projector ini dia gambarnya seperti ini. Dia melihat digunakan untuk melihat tampilan komputer saat presentasi. Nah, ciri-cirinya itu dia harga lampu metal Halliday. Kelemahannya yaitu adalah harga lampu metal Halliday itu sangat mahal. Dia memiliki masa pakai berkisar 3.000 sampai 10.000 jam. Nah, contoh dari LCD projector ini adalah Infocus, Proxima, Toshiba, Sanyo, dan Sharp. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai perkembangan komponen hardware. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.